Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Kustiani dari kelas 1C S1 Manajemen Dek A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu pendorong kinerja yang akan menunjang keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Menurut Bolander, human capital adalah nilai ekonomi yang berasal dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta keahlian para karyawan. Adapun beberapa pendapat mengenai manajemen sumber manusia ini. Yang pertama ada Mondi, Noy, dan Primex tahun 1996 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional. Yang kedua ada menurut Anthony Kachmar dan Ferreu tahun 2002, yaitu sebagai bermacam-macam tugas yang berkaitan untuk memiliki, melatih, mengorganisasi, memotivasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Dan yang ketiga ada menurut Cascio tahun 2003, yaitu setiap manajer yang bertanggung jawab harus memperhatikan 5 aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan staf, usaha untuk mempertahankan karyawan, usaha untuk menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, pengembangan karyawan, serta untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada memperoleh individu-individu yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Yang kedua memiliki produktivitas tinggi. Dan yang ketiga memiliki kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, merasa puas dengan gaji yang diterima, maka tentu para karyawan akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya, lebih menunjukkan skill yang mereka punya, dan kedisiplinan akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, ketika karyawan tidak merasa puas, maka mereka akan memberhentikan dirinya karena tidak ada rasa kenyamanan di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini merupakan peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja berikut dari perkiraan kompetensi yang dibutuhkan dari tenaga kerja dan perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi yang berada di pasar tenaga kerja. Adapun analisis jabatan. Dalam analisis jabatan tersebut ada juga dibagi menjadi dua, yaitu spesifikasi jabatan dan uraian jabatan. Untuk analisis jabatan yaitu menelaah terhadap suatu jabatan yang bertujuan untuk mengetahui kira-kira apa yang sedang dibutuhkan. Yang kedua ada spesifikasi jabatan, yaitu mencakup tentang keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta karakteristik psikologis yang harus dipenuhi. Dan sedangkan analisis uraian jabatan yaitu mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan. Selanjutnya yaitu proses manajemen sumber daya manusia. Ada 7 proses. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja, yaitu suatu proses yang menemukan calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ada dalam lowongan tersebut. Yang kedua adalah pemilihan tenaga kerja atau selection, di mana suatu proses pemilihan kandidat yang paling memenuhi syarat untuk suatu jabatan tertentu. Yang ketiga ada penempatan tenaga kerja. Setelah melakukan seleksi, tenaga kerja tersebut akan ditempatkan di tempat yang seharusnya. Yang keempat yaitu pengembangan tenaga kerja, yaitu untuk meningkatkan keahlian dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Dalam pemeliharaan tenaga kerja ini terdapat kompensasi tenaga kerja. Kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada finansial dan non-finansial. Dalam finansial dibagi lagi menjadi dua, ada secara langsung dan tidak langsung. Untuk langsung yaitu seperti upah, bonus, dan lain sebagainya. Dan untuk tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan rekreasi. Sedangkan kompensasi non-finansial
non-finansial seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Yang keenam yaitu ada penilaian kinerja karyawan. Penilaian ini dilihat dari penjabaran tugas dan fungsi ataupun dalam bentuk indikator outcome dan maupun indikator output. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Banyak sekali penyebab dari pemutusan hubungan kerja ini, yaitu karena karyawan telah meninggal dunia, karena karyawan telah melakukan kesalahan yang fatal, dan bisa jadi karyawan tidak dapat mencapai kinerja yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.